Selamat datang lagi di channel saya, Dosen Traveler. Kita hari ini akan membahas non-parametric analisis data peringkat, yaitu akan belajar tentang uji Science, ya. Yaitu melakukan uji tanda untuk sampel dependent menggunakan distribusi binomial dan standar normal sebagai statistik uji. Uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Teknik ini dinamakan uji tanda karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif atau negatif. Ya. Nah, sampel yang kita gunakan di penelitian adalah sampel yang berpasangan, ya, sampel dependent dan berpasangan, jadi saling terikat. Sehingga tes tanda ini didasarkan pada tanda perbedaan antara dua pengamatan yang terkait. Sebagai contoh, data sebelum dan sesudah, ya. Kita bisa menggunakan dua uji statistik, yaitu distribusi binomial yang akan kita gunakan sebagai uji statistik untuk sampel kecil dan standar normal untuk sampel besar, ya. Nah, tes ini membutuhkan data yang saling terkait, ya, saling tergantung tadi, berpasangan. Prosedur untuk melakukan tes yang akan kita lakukan adalah kita di sini akan membuat tanda perbedaan antara pasangan yang terkait. Kemudian kita akan menentukan jumlah pasangan yang dapat kita gunakan. Artinya apa? Kalau nanti kita ketemukan tidak ada perbedaan tanda, berarti pasangan tersebut tidak akan kita gunakan. Ya, ingat, jika kita menemukan pasangan, ya, sampel, salah satu sampel yang tandanya kalau plus tetap plus atau minus, tidak plus, tapi tidak ada perubahan tanda alias 0, ya, maka kita akan membuang sampel tersebut alias tidak digunakan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membandingkan jumlah perbedaan yang positif atau negatif dengan nilai kritis. Nah, di sini N adalah jumlah pasangan yang dapat digunakan, ya. Sedangkan X adalah jumlah plus atau minus, dan probabilitas binomial adalah setengahnya, ya. Jadi setengahnya kan, nilai setengah itu setengah sukses atau setengah tidak sukses. Ingat di kuliah tentang proporsi binomial. Nah, di contoh soal ini kita akan membaca, Direktur Sistem Informasi di Samuelson Chemical merekomendasikan agar program pelatihan in-plan dilembagakan untuk para manajer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan basis data dalam bidang akuntansi, pengadaan, produksi, dan sebagainya. Sampel 15 manajer dipilih secara acak. Panel pakar basis dapat menentukan tingkat kompetensi umum setiap manajer sehubungan dengan penggunaan basis data. Kompetensi dan pemahaman mereka dinilai dengan cara nilainya kita, karena ini adalah datanya data ordinal, maka di sini ada 5 penilaian. Pertama adalah istimewa, luar biasa, bagus, cukup, ya, atau buruk. Setelah program pelatihan selama 3 bulan, panel pakar sistem informasi yang sama menilai setiap manajer lagi, ya. Sehingga kita akan dapatkan dua data sebelum dan sesudah yang ditunjukkan bersama dengan tanda perbedaan. Tanda plus menunjukkan peningkatan dan tanda minus menunjukkan bahwa kompetensi manajer menggunakan basis data telah menurun setelah program pelatihan. Pertanyaannya adalah, apakah program pelatihan in-plan secara efektif meningkatkan kompetensi para manajer menggunakan database perusahaan? Ini adalah data hasil survei atau data dari expert yang menilai para responden, yaitu para manajer. Di sini nomor 5 itu tidak ada mengalami perbedaan, sehingga kita akan buang dari sampel, ya. Jadi nilai 0 jika tidak ada perbedaan, kita akan buang
dari sampel sebagaimana tadi kita sebutkan. Baik, langkah ujinya adalah kita menggunakan 5 tahapan sebagaimana yang sering kita pelajari di video ini. Langkah yang pertama kita hipotesis uji ya. H0 proporsi sama dengan 0,5. Artinya tidak ada peningkatan prestasi kerja. Nah, hipotesis alternatifnya adalah proporsi tidak sama dengan 0,5 atau ada peningkatan prestasi kerja. Langkah kedua, pilih tingkat signifikansi taraf nyatanya alfanya adalah 0,1 atau 10%. Langkah ketiga, pilih statistik uji dengan menggunakan uji binomial. Dan langkah yang keempat adalah kriteria pengujian, di mana H0 diterima apabila probabilitas sampelnya lebih besar dari 0,1 atau sama dengan. Sedangkan H0 ditolak apabila hasil sampelnya adalah lebih kecil dari 0,1. Nah, di sini kita lihat tadi ada jumlah sampel N-nya itu 14. Nah, kemudian jenis tanda yang memiliki nilai terkecil adalah negatif sebanyak R3. Sehingga peluang yang diujikan sebesar P sama dengan 0,5. Itu adalah peluang proporsinya dari proporsi dari sampel. Probabilitas sampel sama dengan peluang R0, peluang R1, peluang R2, dan peluang R3. Kalau kita lihat di tabel binomial ya, lihat di probabilitas pada tabel binomial, maka nilai totalnya itu adalah 0,029. Hasil dari PR0 yang nilainya 0,00, PR1 0,001, PR2 0,006, dan PR3 0,022 sama dengan 0,29. Nanti kalian bisa cek ya, yang N-nya 14 ya, N-nya 14. Karena uji dua sisi, maka 0,029 ditambah 0,029 sama dengan 0,058. Nah, yang kelima, langkah uji membuat kesimpulan. Berdasarkan aturan keputusan, ya, kita menolak H0. Jadi ada peningkatan kompetensi setelah diberikan pelatihan. Kenapa? Karena probabilitasnya adalah 0,058. Itu lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,10. Nah, ini kita menggunakan binomial. Jika kita menggunakan uji tanda pada pendekatan normal, ini terjadi jika jumlah pengamatan dalam sampel lebih besar daripada 10 ya. Sehingga distribusi normal dapat digunakan untuk memperkirakan binomial. Kita lihat ada tiga rumus di sini, formula. Yang pertama adalah ketika Z-nya atau ketika N-nya lebih besar dari 10. Rumusnya demikian, seperti di 18.1. Kemudian ketika N-nya lebih besar dari 10 dan tanda positifnya itu lebih dari setengahnya ya, N plus 2, lebih dari setengahnya. N bagi 2 ya, berarti lebih dari setengahnya. Kalau yang terakhir, rumus yang terakhir, jika N-nya lebih dari 10, tanda plusnya ya kurang dari setengahnya ya. Nah, di kasus ini tanda N positifnya adalah lebih besar dari setengahnya. Lebih besar setengahnya, maka dengan pendekatan normal kita dapatkan Z hitungnya adalah minus 1,87 ya. Kita masukkan datanya ke rumus tersebut, kemudian dapatkan Z min 1,87. Nah, dengan pendekatan normal ini, ketika Z hitung berarti min 1,87, karena ingat tadi kita itu adalah dua sisi ya, berarti kita ada dua nilai Z hitung, min 1,87 dan positif 1,87. Sedangkan nilai alfa 0,10 adalah ya plus minus 1,64. Maka karena probabilitas sampel atau Z hitung 1,87 itu lebih besar dari batas kritis, yaitu 1,64, maka H0 ditolak. Jadi ada peningkatan kompetensi setelah diberikan pelatihan. Demikian
uji tanda dengan pendekatan binomial dan pendekatan normal yang hasilnya sama dalam kesimpulan. Jika ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe.